ayat-ayat yang dapat mengusir setan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya. Di video kita kali ini kita akan membahas terkait dengan ayat-ayat ya yang bisa mengusir setan. Sebelumnya itu surat ya. Jadi surat secara keseluruhan dan ini adalah ayat ya. Dan memang ayat-ayat khusus ya. Ya seperti itu. Jadi apa ya ayat yang bisa mengusir setan di situ? Yang pertama adalah ayat kursi. Ya, jadi ini panjang juga hadisnya ya terkait dengan setan yang mencuri zakat ya. Ya, pada waktu di zaman Rasulullah. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, jadi Rasulullah pernah mempercayakan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seorang kepadaku lalu dia mencuri makanan. Nah, maka aku pun menangkapnya seraya berkata, demi Allah, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Lalu orang itu berkata, sungguh aku membutuhkannya. Dan aku memiliki banyak keluarga yang harus dinafkahi. Dan kebutuhan yang mendesak. Lalu Abu Hurairah berkata, maka aku pun membebaskannya. Dan tatkala pagi hari, Rasulullah bertanya kepadaku. Bertanya kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang telah kau perbuat kepada tawananmu semalam? Lalu Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan akan kebutuhannya yang mendesak dan keluarga yang harus dinafkahi sehingga aku kasihan padanya lalu membebaskannya. Lalu beliau ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu dan ia kembali. Maka aku mengetahui bahwa ia akan kembali. Jadi disampaikan bahwa orang itu berdusta dan dia akan kembali. Lalu setelah itu di hari kedua Abu Hurairah mengintai lagi. Ya, dan datang lagi orang itu, ya kan? Lalu datang lagi, lalu ditangkaplah sama Abu Hurairah. Maka orang itu berkata, Abu Hurairah berkata, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Ini yang kedua, ya. Dia berkata, lepaskanlah aku, ya kan? Sesungguhnya aku membutuhkan dan aku memiliki keluarga yang harus kunafkahi. Lalu membebaskannya lagi, ya. Maka di pagi hari datang lagi kepada Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu, ya kan? Lalu Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kepadaku akan kebutuhan yang mendesak pada keluarganya, ya, dan harus dia nafkahi. Ya, maka itu aku kasihan kepadanya dan aku membebaskannya. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu dan dia akan datang kembali. Subhanallah ya, luar biasa Rasulullah. Lalu hari ketiga Abu Hurairah mengintai lagi. Ya, maka orang itu datang mencuri makan kembali. Maka aku menangkapnya seraya berkata, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Dan ini yang terakhir, yakni yang ketiga kalinya. Sesungguhnya kamu mengatakan tidak akan kembali, tapi kamu kembali lagi. Lalu orang itu berkata, lepaskan aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Lalu aku bertanya, apakah kalimat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring ya di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi hingga selesai. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan sekali-kali setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Nah, konteksnya di situ. Ya. Jadi ketika tidur maka bacalah ayat kursi. Ya, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan sekali-kali setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Ya. Jadi itu dasarnya ayat kursi ya teman-teman semua ya. Maka aku membahasanya lalu tatkala pagi hari Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu semalam? Ya, lalu Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengklaim ya bahwasanya ia mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Maka aku pun membebaskannya. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Hurairah, apakah itu? Ya kan? Lalu Abu Hurairah menjawab, dia mengatakan kepadaku, apabila kamu hendak berbaring tempat tidur, maka bacalah ayat kursi ya dari awal sampai akhir.
Lalu dia berkata, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan sekali-kali setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan mereka para sahabat adalah orang yang sangat haus dengan kebaikan. Maka Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar ya kepadamu, padahal ia adalah makhluk pendusta. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah gerangan yang kamu ajak bicara selama 3 malam? Ya, wahai Abu Hurairah. Ya. Lalu Abu Hurairah menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, dia adalah setan. Jadi subhanallah ya. Jadi di sini juga akan menjadi dalil bahwa setan itu bisa berwujud seperti manusia di sini. Ya. Jangan dibantah ya dengan akalnya deh. Jadi setan itu bisa nampak di situ. Ya. Itu namanya ketika dia itu bertakalluh, ketika dia itu menampakkan diri. Ya. Bukan kita yang mencari-cari setan, tapi setannya yang menampakkan diri. Maka bisa dilihat oleh manusia. Dan setan menampakkan diri kepada manusia itu hanya kepada orang-orang yang imannya lemah. Ya, salah satunya begitu. Ya. Apakah di sini Abu Hurairah lemah? Tidak. Ya. Untuk kasus ini kasus khusus, ya, di mana ini menjadi pelajaran bagi umatnya di situ. Ya. Itu ayat yang pertama, ayat kursi. Yang kedua adalah ayat terakhir, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya 2 ayat terakhir Al-Baqarah, barang siapa membaca kedua ayat tersebut pada malam hari, niscaya keduanya telah mencukupinya. Ya, jadi di sini maka sangat dianjurkan sekali ya ketika kita mau tidur membaca surat-surat 2 surat Al-Baqarah. Ya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Itu nanti bisa dibaca sebelum tidur. Ya, ini juga masuk sesungguhnya ayat kursi dan 2 ini masuk zikir sebelum tidur ya. Jadi mulailah diamalkan teman-teman semuanya ya. Moga-moga Allah menjaga kita dalam tidur kita ya, sehingga kita dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk bangun subuh, dimudahkan untuk sholat malam dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fik ya. Jadi ini yang bisa disampaikan ya, moga-moga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.